Shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu pernyataan yang sangat-sangat tidak benar dari seorang mu'alaf, seorang ibu-ibu yang sudah lanjut usia ya. Tapi dia sangat bersemangat memberitahukan bahwa Yesus itu bersahadat dan dia mengutip ayat Alkitab dan dia rasa ayat Alkitab itu adalah syahadatnya Yesus Kristus. Apakah benar demikian? Nah, kita dengar dulu cuplikan videonya. Setelah itu kita berikan tanggapan respon kita kepada mu'alaf satu ini. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Yesus bersyahadat. Nabi Isa bersahadat loh. Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Makanya saya bersahadat mengikuti syahadat Nabi Isa. Oke teman-teman, itulah cuplikan video singkat dari mu'alaf ini. Nah, setelah saya selidiki di channelnya Mas Ipung ya, ternyata mu'alaf ini katanya dia adalah seorang Kristen Protestan saksi Yehova. Dari mana pula ada Kristen Protestan saksi Yehova? Sedangkan orang Kristen itu menganggap bahwa saksi Yehova itu adalah ajaran bidat, ajaran yang tidak sesuai dengan kekristenan. Dan itu ditolak oleh orang-orang Kristen. Dan kalau dia katakan dia adalah berawal dari saksi Yehova, berarti dia bukan Kristen Protestan, dia bukan pengikut Kristus yang sejati. Tapi tidak apa-apa, yang ingin saya fokuskan di dalam video ini adalah menanggapi pernyataan ibu ini dan juga mengkritisi pemahaman yang salah dari apa yang dia sampaikan dengan mengutip ayat Alkitab. Dia mengatakan bahwa alasan dia mu'alaf, alasan dia meninggalkan kekristenan ya, katanya ya, karena mengikuti Yesus yang bersahadat. Nah, itulah sebabnya ibu ini pun juga bersahadat. Nah, apakah Yesus bersahadat? Nah, saya akan baca kembali satu ayat Alkitab yang sudah dikutip oleh ibu yang sudah lanjut ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, ini adalah satu ayat Alkitab yang banyak disalahpahami oleh para polemikus Muslim dan menjadikannya seperti tadi. Ini adalah ayat di mana Yesus bersahadat. Dari mana pula Yesus bersahadat? Yesus memberitahu bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah. Tetapi tidak hanya mengenal Allah satu-satunya, tapi juga mengenal Yesus Kristus. Itu poin pentingnya. Nah, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan benar kalau dia tidak memperkenalkan dirinya secara langsung. Nah, di dalam kekristenan kita punya konsep ya, ada Allah yang transenden, yang jauh, yang tak terjangkau. Tetapi Allah yang transenden itu, yang tidak kelihatan itu adalah Allah yang imanen. Nah, Allah yang transenden itu mungkin digambarkan seperti kita dapat mengenal Allah karena ciptaannya, adanya ciptaan yang kita bisa lihat dan segala sesuatu itu bisa ada karena ada Allah yang menciptakannya. Demikian juga dengan Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang telah memperkenalkan dirinya, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman kalau baca di dalam Filipi pasal 2, dari ayat yang pertama sampai seterusnya itu, Anda akan menemukan Yesus yang berinkarnasi menjadi hamba itu adalah Allah yang sama, yang berkuasa, dan dia setara dengan Allah Bapa. Nah, kalau ayat 3 dari Yohanes 17 ini, hidup kekal itu adalah mengenal Allah, tapi juga mengenal Yesus Kristus. Ketika Yesus mengungkapkan itu bukan pernyataan syahadatnya Yesus Kristus. Tetapi Yesus memberikan penegasan bahwa untuk memperoleh hidup kekal itu, kita harus mengenal Allah, tapi juga mengenal Yesus Kristus. Nah, ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Karena di dalam ayat-ayat selanjutnya, Yesus Kristus memberitahukan bahwa dia itu setara dengan Allah dan dia punya kuasa sama dengan Allah Bapa. Dari mana kok bisa seperti itu? Ya karena Yesus Kristus adalah Allah.
Bukan berarti di sini ada dua Allah, bukan. Nah, bedakan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia memiliki dua natur. Natur pertama sebagai manusia, itulah sebabnya dia disebut sebagai yang diutus. Tetapi dia punya natur sebagai Allah yang ilahi. Jadi ada kemanusiaan Yesus, tapi juga ada keilahiannya. Karena dia adalah Allah. Jadi dalam tubuh diri Yesus sendiri ada dua natur. Manusia 100% dan juga Allah 100%. Nah, makanya kalau orang Kristen sampai tidak memahami itu pun, maka akan sulit akan mengatakan bahwa Yesus itu hanya sebatas manusia, tapi mengabaikan keilahian Yesus. Nah, ketika Yesus bicara soal dia sebagai utusan, ya karena dia memposisikan diri sebagai pribadi manusia yang mengenakan natur manusia. Tapi di sisi lain tidak boleh dilupakan bahwa di dalam diri Yesus pun dia juga adalah Allah. Kalau baca kitab Matius, ketika malaikat Tuhan memberitahukan bahwa Yesus yang akan lahir ini, tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, kenapa itu penting? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya Yesus Kristus harus datang dan menjadi manusia, menebus manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa harus ditebus oleh manusia yang sempurna, namanya Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, kata Ibrani. Nah, itulah sebabnya Yesus harus melalui proses sampai mati di kayu salib, supaya dengan jalan itu kita dapat didamaikan dengan Allah Bapa. Jadi, ayat 3 tadi itu bukan syahadatnya Yesus, Ibu. Anda salah paham. Anda tidak mengerti siapa Yesus Kristus. Satu ayat Alkitab yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Bunyinya seperti ini ya. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, aku, kata Yesus, memberi hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi Yesus sebagai pribadi yang memiliki dua natur, tapi juga dia sebagai Allah, berkata kepada para murid dan banyak orang, aku memberi hidup kekal kepada mereka. Siapa mereka ini? Yang percaya kepadanya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yesus katakan, aku memberi hidup kekal kepada mereka, mereka pasti tidak akan binasa. Dan, perhatikan baik-baik, seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tanganku. Itu bicara soal apa? Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dan satu manusia pun, satu orang pun, siapapun tak punya kuasa untuk mengambil mereka dari tangan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya alangkah bahagia dan indahnya apabila hidup saya dan saudara ada di tangan Yesus Kristus. Maukah engkau percaya kepadanya? Buka hati, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati. Shalom.